Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat sehingga bernilai benar. Pada persamaan kuadrat tersebut, lambang akar-akar yang kita gunakan biasanya adalah X1 dan X2. Dan metode untuk mencari nilai X1 dan X2 itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama yaitu memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Oke, kita mulai yang pertama. Memfaktorkan adalah mengubah bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian. Jadi itu secara sederhananya gitu. Itu yang disebut dengan memfaktorkan. Setelah kita faktorkan, akar-akar persamaan kuadrat dicari dengan menggunakan teorema jika A kali B sama dengan 0, atau jika dua buah bilangan real kita kalikan hasilnya adalah 0, maka berlaku salah satu dari bilangan tersebut 0, yaitu A-nya 0 atau B-nya yang 0. Gitu ya. Jadi akan menggunakan teorema ini untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat setelah difaktorkan. Kemudian bentuk-bentuk pemfaktoran yang akan kita berikan di sini ada 3. Yang pertama X kuadrat kurang A kuadrat. Ini faktornya nanti adalah X tambah A dikali X kurang A. Yang B bentuk dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Jadi ininya sama dengan 1. Yang perlu diperhatikan ada nilai B dan C. B itu adalah penjumlahan dua bilangan dan C itu adalah perkalian dua bilangan. Itu nanti akan menjadi faktornya. Kemudian bentuk yang ketiga atau yang ke C ini kita namakan ketiga, yang C, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Jadi A nya ini tidak 1. Caranya nanti adalah kita kalikan A dengan C ini, dapat sebuah angka tersebut nanti sama dengan B, sama dengan perkalian dua angka itu akan sama dengan B, gitu ya. Oke, kemudian langsung kita faktorkan. Agar lebih paham, mungkin bisa ditonton cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC tersebut di video-video saya sebelumnya. Untuk contoh kita berikan ada 3 contoh di sini. Tentukan akar-akar dari pertama X kuadrat kurang 36 sama dengan 0, yang kedua X kuadrat tambah 15X tambah 54 sama dengan 0, yang ketiga 7X kuadrat tambah 12X tambah 5 sama dengan 0. Ini nanti contoh dari mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, kita akan menjawab soal pertama. Tadi adalah 1 X kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Ini kita diminta mencari akar-akar dari persamaan ini. Pertama kita ubah dulu, X kuadrat kurang 6 kuadrat sama dengan 0. 36 itu sama dengan 6 kuadrat. Kemudian kita gunakan X tambah 6 kali X kurang 6 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan seperti ini, kita gunakan teorema tadi, A kali B sama dengan 0. Kalau nggak A nya yang 0 atau B nya yang 0, berarti ini X tambah 6 sama dengan 0 atau X kurang 6 yang sama dengan 0. Sehingga ini nanti dapatkan X1 nya sama dengan negatif 6 atau X2 nya sama dengan 6. Jadi akar-akar dari X kuadrat kurang 36 sama dengan 0 adalah negatif 6 atau positif 6. Itu nilainya nanti akar-akar dari X kuadrat kurang 36. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 kita punya X kuadrat tambah 15X tambah 54 sama dengan 0. Ini kita perhatikan B nya 15, kemudian C nya 54. 15 itu jumlah berapa dan 54 itu kali-kali berapa. Kalau kita faktorkan ini X 15 itu tambah 9 tambah 6 ya, 9 tambah 6 15, 9 kali 6 54. Jadi ini nanti setelah kita faktorkan begini sama dengan 0. Berarti X tambah 9 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Ini kita dapatkan X1 nya sama dengan negatif 9 atau X2 nya negatif 6.
Jadi akar-akar dari X kuadrat tambah 15X tambah 54 sama dengan 0 adalah negatif 9 atau negatif 6. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 bentuknya adalah 7X kuadrat tambah 12X tambah 5 sama dengan 0. Ini A-nya 7, B-nya 12, C-nya 5. Ini kita faktorkan sama dengan 0. Sini 7X mungkin. Ini X. Nah, sekarang kita pikirkan 7 ini 5 gitu ya. Kalau kita berarti di sini tambah 5, ini tambah 1. 7 kali X, 7X kuadrat, 7 kali 1, 7, 5 kali X, 5 kali X, 5X, 5 tambah 7, 12, 5 kali 1, 5. Oke, benar ya. Kemudian ini kita cari akarnya, 7X tambah 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini 7X sama dengan negatif 5, X1 sama dengan min 5 atau negatif 5 per 7. Atau di sini X sama X2 sama dengan negatif 1. Jadi akar-akar dari 7X kuadrat tambah 12X tambah 5 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 5 per 7 atau X2 nya sama dengan negatif 1. Oke, mungkin sebagai latihan bisa dicoba soal berikut. Saya kasih soal nomor 4. Tentukan akar-akar dari X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Silahkan cari akar-akarnya, atau nomor 5 sebagai latihan juga boleh. Kita cari sini 2X kuadrat dikurang misalnya adalah 10X kemudian tambah 12 sama dengan 0. Itu bisa dijadikan latihan. Atau nomor 6 mungkin kita tambah. Soalnya adalah kita kasih contoh 2X kuadrat kurang 3X kurang 9 sama dengan 0. Ini dijadikan sebagai latihan untuk memahirkan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Apa yang dimaksud dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Melengkapkan kuadrat sempurna adalah mengubah bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X tambah atau kurang A kuadrat sama dengan B. Nah, contohnya agar lebih paham tentang teori ini, kita akan memberikan contoh bagaimana mencari akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh yang kita sediakan adalah tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita akan coba menjawab ini. Langkah pertamanya adalah kita tulis kembali persamaan kuadratnya. AX X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertamanya adalah yang C ini, X kuadrat kurang 5X. Ini sama agar hilang, agar ini seimbang, berarti kita kurangkan dengan negatif 6, berarti sama dengan negatif 6. Jadi positif 6 dikurang negatif 6, 0 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bagi 2 ini, bagi 2 B nya ini dengan 2, berarti X kuadrat X kurang 5 per 2 dikuadratkan. Ketika ini dijabarkan, maka bentuk B ini pertama dibagi 2, ditaruh seperti dalam skema ini. Kemudian akan kita kurangi dengan kuadratnya, berarti 5 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 6. Jadi kita ubah skemanya menjadi seperti ini, kuadrat sempurna. Kemudian X kurang 5 per 2 kuadrat ini
kita tambahkan dengan 5 per 2 kuadrat, berarti tinggal sama dengan negatif 6 tambah 5 per 2 kuadrat ya. Selanjutnya X kurang 5 per 2 kuadrat sama dengan ini negatif 6 tambah 25 per 4. Kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. X kurang 5 per 2 kuadrat sama dengan, samakan penyebutnya karena ini kita menjumlahkan pecahan, berarti ini 4 di negatif 24 ditambah 25, sehingga kita peroleh X kurang 5 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Sehingga kemudian pangkat 2 kita akarkan seperempatnya, tinggal X kurang 5 per 2 sama dengan plus minus atau tambah kurang akar dari 1 per 4. Sehingga ini X kurang 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2. Kemudian dari sini kita peroleh dua bagian. Kita peroleh di sini dua bagian. Pertama, X1 sama dengan 5 per 2 ditambah setengah. Kemudian X2 nya 5 per 2 kurang setengah. Jadi yang pertama ini kan positif negatif, kita ambil yang positifnya untuk X1, kemudian negatifnya untuk X2. Ini jelas, cukup jelas ya. Oke, sehingga ini 5 per 2 tambah setengah adalah 6 per 2, berarti X1 nya kita dapatkan 3. Kemudian di sini X2 nya kita dapatkan 5 per 2 kurang setengah, 1 per 2 adalah 4 per 2 atau 2. Sehingga kita dapatkan akar-akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah 3 dan 2. Oke, itu tadi cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, sebagai latihan agar melengkapkan kuadrat sempurna tersebut dapat dikuasai dengan baik, silahkan dicoba soal berikut. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. A, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Dan yang C adalah 9X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini kenapa dinamakan rumus ABC? Ini tergantung dari bentuk umum persamaan kuadrat. Kita menggunakan koefisien dan konstantanya tadi adalah A, B, dan C ya. Jadi kalau nanti ada beberapa buku yang menggunakan istilah PQR, maka ya silahkan saja rumusnya namanya rumus PQR. Oke, di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana membuktikan rumus ABC yang berbunyi kalau rumus ABC itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1, X2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini pada video sebelumnya sudah dijelaskan, silahkan ditonton bagi yang belum mengetahuinya. Oke, kita akan menggunakan rumus ABC ini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Saya kasih contoh seperti berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 4X kurang 15 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Oke, kita jawab. 3X kuadrat kurang 4X kurang 15 sama dengan 0. Kita tahu A-nya di sini 3, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 5. Kita tinggal memanfaatkan rumus ABC di atas ya. Kita masukkan, kita ambil X1-nya di sini adalah negatif B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan angkanya. Negatif B-nya adalah negatif dari min 4 tambah akar dari negatif 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 3, C-nya negatif 15. Oke, mungkin kita langsung saja cari biar lebih sederhana gitu ya. Per 2 kali 3.
sama dengan, ini negatif dari negatif 4 adalah 4 tambah kurang akar dari negatif 4 kuadrat 16, 4 kali 3 12, 12 dikali 15 12, 60, 4 kali 15 lebih gampang ya, 4 kali 15 60, 60 kali 3 180, berarti tambah 180 per 6 sama dengan 4 plus minus akar dari 196 per 6 sama dengan, oke, berarti akar 196 adalah 14, berarti 4 plus minus 14 per 6, sehingga kita ambil X1 yang positif, 4 ditambah 14 per 6 sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Kemudian X2 nya kita ambil negatif, 4 kurang 14 per 6 sama dengan negatif 10 per 6. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, berarti negatif 5 per 3. Jadi akar-akar dari 3x kuadrat kurang 4x kurang 15 sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 5 per 3. Oke, sebagai latihannya silahkan nanti dicobakan menggunakan rumus ABC, yaitu akar dari x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya x kuadrat kurang x, ini 4 di sini, mungkin 4 kurang 5 sama dengan 0 ya. Kemudian yang ketiga kita kasih soalnya adalah, misalnya di sini 5x kuadrat tambah, misalnya kita punya 9x mungkin ditambah 4 sama dengan 0. Oke, silakan ini dijadikan latihan. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang berbagai cara. Ada 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Silahkan dikuasai ketiga cara tersebut sampai mahir, sehingga bisa pula diajarkan kepada orang lain atau kepada siswa nanti. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe, like, komen, dan share.